oleh presiden. Apakah itu nggak bertentangan dengan semangat demokrasi? Ah, persetan lah dengan demokrasi. Di Pilkada serentak 2024 ini anggarannya kurang lebih 40 triliun. Ya, jadi naik sekitar 60%. Katanya Bung Karno dan Bung Hatta, ya kalau ngomongin demokrasi, jangan cuma mandek di demokrasi politik, tapi harus berlanjut ke demokrasi ekonomi. Dan itu semua nggak akan mungkin bisa terwujud selama Bolo-Bolo Mas Wim Channel. Pilkada serentak sudah di depan mata ya, baik itu pilgub maupun pilkada di kabupaten atau kota. Jadi ini sebetulnya menyambung video short yang saya publish beberapa hari lalu. Di situ saya mengatakan bahwa pilgub itu pemilu yang paling buang-buang anggaran. Nah, gimana bisa kok saya mengatakan pilgub itu buang-buang anggaran? Ya, karena itu kita pasti harus mulai dari anggaran itu sendiri ya. Jadi kita lihat data ya. Jadi pilkada serentak 2024 ini anggarannya kurang lebih 40 triliun ya. Jadi naik sekitar 60% dari anggaran pilkada serentak 2019 yang kurang lebih, nah di sini dikatakan 25,6 triliun ya. Nah, jadi 40 triliun itu untuk gabungan ya dari penyelenggaraan pilgub dan juga pilkada kabupaten dan kota. Nah, di sini memang untuk pastinya anggaran khusus untuk pilgub sendiri ya dari alokasi 40 triliun itu memang saya belum mendapatkan data yang clear ya berapa pastinya. Tapi ya let's say ya biaya pilgub dan pilkada ini dibagi 50-50 ya, 50-50. Berarti kurang lebih anggaran untuk pilgub ini anggap aja 20 triliun. Nah, jadi dana 20 triliun itu ternyata seandainya itu dipakai untuk membangun sekolah dasar, itu kita bisa membangun sekitar 9.000 sekolah dasar ya. Kemudian dengan 20 triliun kita juga bisa membangun rumah sakit kelas menengah itu sebanyak 150 rumah sakit. Nah, untuk puskesmas ya lebih banyak lagi, bisa kita bangun 1.700-an puskesmas ya. Kok saya pinter banget yang ngitung gitu? Ya nggak pinter, saya minta AI untuk ngitung ya. 20 triliun kira-kira jadi berapa ini kalau dijadikan sekolah dasar, rumah sakit, puskesmas ya hasilnya seperti tadi. Kembali, kenapa kok pilgub itu saya katakan sebagai pemilu paling boros, paling buang-buang anggaran yang manfaatnya tidak terlalu bisa kita rasakan. Pertama ya, karena gubernur itu sendiri itu tidak punya rakyat yang secara real ya. Ya entah itu gimana ya sebutan pasnya ya. Tapi gambarannya begini, ini kan berbeda ya dengan bupati atau wali kota yang jelas lebih dekat dengan masyarakatnya gitu ya. Dan kemudian ketika mereka membuat visi misi pun bisa lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Kecuali di DKI Jakarta ya tentunya ya. Kita pasti semua merasa bahwa kita lebih punya gairah dalam mengawal pilkada, wali kota atau bupati ketimbang pilgub. Karena ya cagup-cagupnya itu kan ya kita nggak kenal-kenal banget lah ya. Tidak terlalu punya ikatan emosional dengan mereka. Karena seringkali mereka tidak berasal dari daerah kita. Jadi bisa dikatakan dalam pilkada serentak ini kayaknya sebagian besar masyarakat itu lebih melihat pilgub itu sebagai sampingan aja. Tapi yang menjadi masalah sampingannya itu nilainya 20 triliun. Gitu. Alasan kedua, karena memang gubernur itu tidak punya masyarakat secara real untuk dipimpin, ya beda dengan bupati atau wali kota. Nah itu seringkali menyebabkan pembangunan di tingkat provinsi dengan pembangunan yang ada di kota dan kabupaten itu seringkali tumpang tindih karena kebutuhan daerah masing-masing itu secara konteks tidak tertangkap secara jelas oleh pemerintah provinsi ya, karena seringkali mereka kan tidak tahu secara langsung ya permasalahan yang ada di daerah masing-masing. Kemudian sering juga terjadi permasalahan komunikasi yang berlanjut pada permasalahan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, termasuk juga regulasi yang tidak selaras antara aturan yang ada di tingkat provinsi dengan tingkat daerah. Dan memang sudah sering terjadi, misalnya di pembangunan infrastruktur ya, antara proyek yang ada di provinsi dengan kabupaten dan kota. Itu terjadi tumpang tindih
Jadi mana yang domainnya Pemprov, mana yang domainnya kabupaten kota, itu juga sering terjadi miss ya, sehingga di sini terjadi inefisiensi ya, terjadi pemborosan sumber daya dan waktu ya. Bahkan kadang juga bisa terjadi konflik horizontal antara Pemprov dengan Pemkab Pemkot. Di daerah saya sendiri itu pernah terjadi. Jadi masing-masing punya persepsi yang berbeda sehingga terjadi gugat-menggugat sampai ke meja hijau ya antara daerah saya dengan pemerintah provinsi ya. Jadi waktu itu bupatinya lawan gubernur. Jadi kalau memang problemnya seperti itu, solusinya bagaimana? Solusinya adalah ke depannya gubernur itu cukup ditunjuk aja oleh presiden. Ya kan esensinya gubernur itu kan sebagai kepanjangan tangan presiden ya. Jadi memang baiknya gubernur itu berfungsi sebagai koordinator aja antar kepala daerah di satu provinsi. Sehingga pembangunan nasional itu bisa lebih klop dengan pembangunan yang ada di tingkat provinsi. Nah emangnya selama ini nggak klop? Ya sering terjadi. Ya kita tentu tidak lupa ya dengan apa yang terjadi di kantor kepresidenan ya Istana Merdeka dan juga kantor Gubernur DKI Jakarta. Itu sama-sama di Jalan Medan Merdeka, berhadapan-hadapan, hanya terpisah dengan Taman Monas ya. Tapi ya kita tahulah beberapa tahun terakhir ini kan ada tensi ya di situ ya. Jadi kayak ada kayak persaingan tidak resmi gitu loh antara mereka berdua ya. Padahal harusnya namanya presiden dan gubernur, apalagi kantornya berdekatan, itu kan harusnya terjadi sebuah koordinasi bahkan kolaborasi yang klop. Jadi tentu kita tahu bahwa dalam satu dekade terakhir ini, kalau kita ambil contoh di DKI Jakarta, beberapa kali kebijakan dari Pemprov DKI itu seolah-olah ya kesannya seperti dihambat oleh pihak kepresidenan. Ya memang tidak bisa sebaliknya ya, artinya dari Pemprov DKI menghambat program kepresidenan juga nggak mungkin. Karena jangkauan kekuasaannya kan juga lebih besar presiden. Jadi dalam hal ini presiden lebih superior ya. Cuma kan sayang ya katakanlah mereka berdua itu sama-sama punya niatan untuk membangun negeri. Tapi gara-gara ada sebuah tensi tersendiri, maka tidak bisa terkoneksi dengan smooth gitu ya. Memang salah satu yang saya lihat ini juga akibat ulahnya para supporter, fans ya, dan jamaah dari Pak Presiden, Pak Gubernur yang menurut saya sontoloyo semua itu. Ya, Presiden dan Gubernur itu kan juga manusia ya. Kalau mereka terus-menerus digoreng-goreng ya, diprovokasi lewat sosial media, ya dibuzzer-buzzerin, ya mungkin juga objektivitasnya akan terganggu ya. Akhirnya ya itu tadi seperti kasus persaingan antara Pak Mul dan Pak Bas. Ini belum kalau kita ngomongin ya kalau presiden dan gubernur itu sampai beda partai. Ya itu juga seringkali menjadi penghalang gitu. Jadi kebijakan eksekutif itu bertentangan dengan kebijakan partai misalnya. Kan kita tahu ya di Indonesia ini ada satu partai besar yang ketumnya berkali-kali menegaskan ya bahwa kesetiaan pejabat yang dari kadernya itu harus ke partai ya, bukan ke atasannya, mau itu presiden sekalipun. Jadi ya jangan heran kalau di Indonesia ini seringkali penerapan kebijakan dari masing-masing tingkatan pemerintahan itu ya mensana in corpore sano. Yang satu ke sini, yang satu ke sono. Dan kalau udah kayak gini, yang dirugikan siapa? Ya rakyat lagi. Lalu kalian mungkin bertanya, loh kalau sampai gubernur itu ditunjuk oleh presiden, apakah itu nggak bertentangan dengan semangat demokrasi? Persetan lah dengan demokrasi. Kalian ini kenapa ya? Kayak kalian itu kayak semacam FOMO demokrasi gitu loh. Kayaknya semua aspek itu harus serba demokrasi gitu ya. Ya memang demokrasi itu kayaknya keren ya. Di situ ada kampanye, ada semarak-semarak baliho, ada live music, mulai dangdut sampai horek gitu kan. Ada dari kalian dapat tambahan uang saku karena jadi petugas KPU. Belum termasuk kerennya selembar kertas merah bergambar Pak Karno dan Pak Harto yang dimasukin dalam amplop dan ditembakin kalian itu. Tapi coba dipikirkan ya situasi negeri ini ya. Kalau kalian enggan mengatakan bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja, tapi tentu kita semua bisa sepakat bahwa ada banyak sekali hal yang urgent untuk dilaksanakan di negeri ini dan mendesak untuk segera ditangani ya. Di sini ada isu tentang ada banyak rakyat yang menganggur, ada ketidakmerataan pembangunan, ada anak kurang gizi, ada anak putus sekolah, ada isu lingkungan yang akut ya. Yang saya takut kalau negara ini nggak gercep ya karena terlalu sibuk oleh teteh bengek demokrasi itu tadi. Saya takut kalau negara ini nggak gercep ya
tidak menangani problem ini secara efisien dan efektif, saya khawatir kalau itu semua bakalan terlambat, ya. Telat menangani problem yang sudah akut ini. 1 abad Indonesia tinggal 20 tahun lagi ya, dan dengan dinamika kehidupan yang sangat cepat ini ya, itu sebetulnya bukan waktu yang lama ya, dan dengan segudang problem ya, baik problem nasional maupun problem global ya, kalau kita terus menerus disibukkan oleh tetek bengek perkara demokrasi FOMO-FOMOan itu ya, yang nanti hasilnya tidak efektif untuk membawa negara ini dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya nanti akhirnya kejadian deh yang katanya orang-orang itu. Nanti di tahun 2045 kita nggak dapat Indonesia emas, tapi Indonesia cemas gitu loh. Jadi kembali ke soal biaya 20 triliun untuk Pilgub tadi, itu jelas terlalu besar ongkos yang harus dikeluarkan negara untuk memilih pemimpin yang tidak punya rakyat secara real ya, untuk dipimpin oleh ketidakefisienan dan ketidakefektifan pembangunan nasional. Setuju nggak? Dan sebetulnya kita bisa kok cepat untuk segera merubah ini ya, 5 tahun depan misalnya, selama Presiden dan DPR ini segera sadar dari halusinasi demokrasi itu tadi ya. Dan ini sebetulnya nggak usah nunggu. Gagasan demokrasi tanpa partai selama ini sering kita sosialisasikan ya ke masyarakat yang tentunya sudah banyaknya jenuh dengan sistem kepartian di negeri ini. Dan buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana konsep membangun demokrasi tanpa partai, bolo-bolo bisa buka link yang saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Di situ ada link video tentang demokrasi tanpa partai, atau juga ada link yang mengarah ke Google Drive. Di situ ada konsep demokrasi tanpa partai ya dalam bentuk PDF yang bisa bolo-bolo download. Baiklah bolo-bolo, semoga kita segera tersadar bahwa too much demokrasi itu juga tidak terlalu baik. Jadi tidak perlu segala sesuatunya itu harus pesta demokrasi gitu. Karena walaupun kita tidak menyelenggarakan pesta demokrasi, walaupun kita nggak pakai pemilu, ya, walaupun kita nggak pakai sistem kepartean, itu ujung-ujungnya tetap menjadi demokrasi kok. Sepanjang negara ini bisa mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, makanya kan katanya Bung Karno dan Bung Hatta, ya kalau ngomongin demokrasi, jangan cuma mandek di demokrasi politik, tapi harus berlanjut ke demokrasi ekonomi. Dan demokrasi ekonomi itu berarti pemerataan kesejahteraan dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tadi. Dan itu semua nggak akan mungkin bisa terwujud selama demokrasinya mahal. 20 triliun bolo-bolo.